Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e Bene. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan 43. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan menangis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, orang buta yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini berdoa, memohon, meminta kepada Yesus apa yang sungguh menjadi kebutuhan konkretnya. Ia memohon meminta berdasarkan keadaan real dirinya yang buta. Permintaan permohonan itu tentu berdasarkan keyakinannya, kepercayaannya bahwa Yesus dapat mengubah keadaannya itu. Karena keyakinan dan kepercayaannya itu, ia tidak mau ambil pusing dengan apa kata orang, dengan larangan orang untuk dia diam. Ia bahkan lebih giat lagi, lebih kuat lagi dalam permintaan dan permohonannya. Dan kita lihat bahwa Yesus kemudian mendengarkan, menyuruh memanggilnya, meminta, bertanya apa yang menjadi keinginannya. Ia mengutarakan keinginannya, yaitu supaya bisa melihat, dan Yesus kemudian menyembuhkan keadaannya itu. Karena imannya, Yesus menyembuhkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita tidak buta fisik. Akan tetapi pada dunia kita sekarang ini ada banyak masalah yang terjadi karena orang memiliki pengertian, pemahaman, pengetahuan yang sesat akan kehidupan ini, baik tentang dirinya pribadi maupun tentang relasi dengan orang lain. Pada hari ini, dengan Yesus menyembuhkan orang yang buta itu, menjadikannya, membuatnya dapat melihat, marilah kita memohon kepada Tuhan kita, Yesus Kristus,
memberikan rahmat-Nya, menganugerahkan anugerah-Nya untuk membantu kita semua mengeluarkan, membasmi ikatan-ikatan, hambatan-hambatan yang membuat kita sehingga tidak mampu melihat dengan benar hidup ini, tidak mampu untuk memahami, memiliki pengertian yang baik, yang benar tentang hidup ini, baik tentang diri kita pribadi maupun tentang bagaimana seharusnya relasi sosial dengan sesama kita. Semoga kita dengan teguh, dengan giat selalu mengarahkan diri kita kepada Tuhan, memohonkan pertolongannya, membuka senantiasa pikiran kita, pemahaman kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita dengan kebijaksanaan, dengan roh pengertian yang membuat kita layak menghidupi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkatimu.